Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat edukasi? Senang banget kita ketemu lagi ya di minggu yang ketiga setiap bulannya. Artinya kita sudah siap nih ngobrol-ngobrol dengan kakak-kakak dari Klinik Data Pendidikan. Tampilin di layar, nah ada wajah baru. Halo, apa kabar Mbak Feni? Ya, halo, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perkenalkan, ini teman barunya siapa ini? Teman lamanya Mbak Feni ya. Ini, Tapi baru muncul di Suara Edukasi. Silakan Mas, kenalan nih sama sahabat edukasi. Iya, terima kasih. Saya Iis Iswanto dari Substansi Data dan Pendidikan. Nah gitu. Mas Is, boleh agak majuan lagi nanti ya di depan mikrofon nih, suaranya lembut banget nih. Takutnya ntar salah ngetik ini, angka 2 jadi angka 3. Nah kan. Baik, sahabat edukasi, khususnya para operator satuan pendidikan maupun dinas yang biasanya nih sudah siap-siap ya, ingin mengajukan banyak persoalan. Hari ini dari teman-teman Klinik Data Pendidikan akan membawakan tema tentang verifikasi dan validasi data peserta didik lulusan jenjang pendidikan menengah, SMA, SMK, MA sederajat ya. Nah, jadi sebenarnya ini kepentingannya apa sih kalau lulusan SMA sederajat itu perlu tahu tentang proses verifikasi validasi datanya ini gunanya buat apa? Nanti akan dijelaskan oleh narasumber hari ini ya. Ada Mbak Feniawati dan juga Mas Iis Iswanto dari Staf Data dan Statistik Pendidikan Pusdatin Kemendikbudristek. Silakan, pengantarnya apa dulu nih Mbak Feni? Oke, baik. Di sini di awal akan dijelaskan dulu kenapa sih harus ada verifikasi dan validasi data peserta didik lulusan jenjang pendidikan menengah, yaitu SMA, SMK, MA sederajat. Jadi aplikasi Verval Lulusan dapat diakses melalui laman nisn.data.kemdikbud.go.id. Aplikasi ini ditujukan untuk memfasilitasi kebutuhan penerbitan, perubahan, klaim NISN, dan perbaikan data identitas peserta didik lulusan dalam rangka mendaftar ke jenjang pendidikan berikutnya. Nah, lulusan dalam hal ini meliputi seluruh peserta didik yang sudah lulus dari jenjang pendidikan menengah setingkat SMA, SMK, MA sederajat. Dengan demikian, lulusan merupakan peserta didik yang berstatus tidak aktif atau tidak lagi tercatat dalam pendataan satuan pendidikannya di semester berjalan sekarang. Lulusan lainnya seperti lulusan dari jenjang pendidikan di bawahnya atau lulusan SD atau SMP sederajat tidak diperkenankan mengajukan perbaikan data melalui aplikasi Verval Lulusan karena pengelolaannya masih berada dalam lingkup pendataan peserta didik aktif seperti Dapodik atau EMIS dan aplikasi Verval PD. Jadi untuk aplikasi Verval Lulusan ini untuk peserta didik yang sudah lulus jenjang SMA, SMK, MA dan sederajat. Nah, nanti akan diverifikasi di laman ini seperti itu. Jadi untuk ke jenjang berikutnya seperti itu sih. Jadi ini khusus untuk lulusan SMA sederajat. Iya. Kalau SMP, SD dan di bawahnya apalagi nggak bisa ya? Enggak, karena kan itu masih aktif di satuan pendidikan yang bersangkutan seperti itu. Oke, baik. Nah, sekarang gantian deh ke Mas Iis ya. Jadi diverifikasi di laman ini seperti itu. Jadi untuk ke jenjang berikutnya. Oke. Mantul tuh, tadi suaranya cakep banget. Nah, tadi Mbak Feni menjelaskan bahwa nisn.data.kemdikbud.go.id itu digunakan sebagai fasilitasi untuk menerbitkan perubahan data gitu ya. Itu perubahan datanya apa saja tuh Mas Iis untuk lulusan SMA sederajat? Ya, baik. Terkait dengan perubahan data peserta didik meliputi nama, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan NIK. Itu data-data untuk perbaikan data peserta didik. Begitu juga di aplikasi Verval Lulusan. Jadi peserta didik yang sudah lulus jenjang SMA sederajat itu untuk memperbaiki data identitasnya bisa melalui Verval Lulusan. Bisa juga melakukan perbaikan NISN apabila NISN yang aktifnya tidak sesuai dengan yang di ijazah, itu bisa dilakukan klaim NISN sesuai dengan yang ada di ijazah. Begitu juga perubahan ibu kandung, perubahan tempat lahir,
perubahan nama dan tanggal lahir itu bisa dilakukan perubahan melalui aplikasi Verval Lulusan. Dan perbaikan Verval Lulusan ini dilakukan secara mandiri oleh peserta didik yang sudah lulus. Oh, mandiri ya. Iya. Nah, perlu diterangkan berarti ya prosesnya gimana tuh? Iya, jadi untuk prosesnya peserta didik masuk ke Laman NISN. laman nisn.data.kemdikbud.go.id. Setelah itu di paling bawah sebelah kanan ada link untuk menuju ke aplikasi Verval Lulusan. Iya. Nah, di situ peserta didik dapat mengisi semua identitas datanya sesuai dengan ijazah, baik itu lulusannya tahun berapa, NPSN-nya, semuanya diisi sesuai dengan yang ada di ijazah. Begitu juga NISN. Setelah dilakukan pengisian oleh peserta didik, nanti peserta didik akan melakukan proses pengajuan perbaikan data. Nah, nanti datanya akan masuk ke Pusdatin. Setelah itu tim Pusdatin akan melakukan verifikasi dan validasi terkait dengan pengajuan dari peserta didik tersebut. Apabila pengajuannya sudah memenuhi dengan lampiran yang diijazah, maka kami akan melakukan persetujuan. Dan apabila perbaikannya tidak memenuhi dokumen yang dilampirkan, maka pengajuannya kita tolak. Mungkin perlu diperjelas lagi nih. Yang lampirannya itu sudah lengkap dan yang ditolak itu ciri-cirinya seperti apa? Jadi lampiran yang dilampirkannya itu kan yang pertama ijazah SMP dan ijazah SMA. Jadi peserta didik memilih jenis lulusannya itu tahun berapa. Apabila jenis lulusan yang dipilihnya itu tidak sesuai dengan ijazahnya, maka kita tolak. Kadang ada lulusan yang tahun 2020, 2021 di ijazahnya, tapi begitu pengajuan mereka mengisinya tahun 2020 atau 2021. Nah, itu kan tidak sesuai dengan ijazah, maka kita tolak. Begitu. Bisa diperbaiki pengajuannya? Bisa. Bisa, Jadi nanti begitu ajukan ulang. tolak itu ada redaksi penolakannya. Jadi peserta didik bisa melihat statusnya, apakah statusnya sudah disetujui atau ditolak. Kalau ditolak ada redaksinya, kenapa, alasannya juga ada. Mungkin Proses ada tambahannya gimana, Mbak? Iya, biasanya kalau misalnya selain tahun ajaran lulusan, terkadang tuh dokumennya tuh bukan ijazah. Itu banyak sekali foto selfie seperti itu. Nah, itu kan pasti akan kita tolak. Ya, entahlah nama filenya gimana ya kan. Nah, seperti itu sih. Nah, itu paling kita kasih notifikasi, nanti dia cek. Nah, nanti bisa ajukan ulang kembali seperti itu. Oh, itu by default ya, berarti notifikasinya akan seragam. gitu Memang ya? iya, kita udah ada template-nya. Nanti tinggal masukin email. Kalau masukin email status. nanti ada cek statusnya. Dilihatnya di email gitu ya. Di Iya. cek status, nanti Cek status. di menu cek status itu peserta didik masukkan email. Setelah itu nanti muncul notifikasinya. Oh, gitu ya, ada notifikasinya ya. Tapi nggak ada batasan ya, kapan? Iya, tidak ada batasan pengajuan. Jadi berapa kali juga bisa diajukan. Iya. Oke. Dan ini mungkin diulang lagi, diperuntukkan untuk siswa yang sudah lulus dan tidak aktif di satuan pendidikan manapun. Seperti misalnya dia kuliah kan itu aktif ya sebenarnya, itu nggak bisa ke Verval Lulusan, tetap ke pendataannya Dikti seperti itu. Karena kalau sudah lulus kan siswanya tidak memiliki operator lagi. Iya, jadi Jadi makanya belum- mandiri. Tidak ada yang memperbaiki data siswanya. Makanya dikasih fasilitas Verval Lulusan untuk memperbaiki data pribadinya. Itu yang apa ya, memicu datanya bisa berubah tuh apa ya? Kan di ijazah sudah muncul, artinya sejak awal tuh tidak ada masalah gitu. Tapi kenapa begitu lulus? Biasanya tersinkron tuh dengan ijazah? iya baik, biasanya tuh kayak ada data yang salah, entah NIK-nya, data siswa itu nama ibu kandung, atau NISN-nya tuh tidak sesuai dengan ijazah seperti itu. Dia misalnya NISN-nya double, itu juga bisa dilakukan. Jadi kenapa ada verifikasi ini? Karena ternyata di luaran sana untuk siswa lulusan tuh masih ada aja data yang salah seperti itu. Jadi ijazah terbit sebelum Verval gitu bisa ya? Ya
Jadi Kadang ijazah yang ditulis di SMA itu sesuai dengan ijazah NISN yang di SMP, Bu. Iya. Jadi begitu SMA-nya itu datanya ditarik manual sehingga NISN-nya kosong waktu itu, terus dicocokin dengan Dukcapil, datanya sama semua dengan Dukcapil, akhirnya diterbitkan secara otomatis. Padahal di SMP-nya itu punya Udah NISN-nya. Nah, pas pengeluaran ijazah di SMA-nya dituliskan NISN yang ada di SMP, bukan ijazah yang baru yang diterbitkan. oh, Iya. iya, ada kasus apa nih, Bapak Ibu operator? Silakan ya, disampaikan di kolom chat. Tapi kita buat janji dulu untuk mengajukan pertanyaan, sampaikan aturan mainnya. Silakan, Mbak. Ya, paling sebutkan NISN-nya seperti itu. Lalu data-datanya sih, itu aja sih. Tapi Iya. nanti kita lihat dulu aja pertanyaannya seperti apa. Dan pertanyaannya juga nggak harus verva lulus ya. Iya, bisa di Ya, luar. pertanyaan bisa Yang pasti lebar terkait ya, Iya. Pusdatin sih. terkait data pendidikan. Verval, aneka verval. Aneka verval ya. Iya. Silakan, ini adalah jalur tercepat ini untuk Ah. mendapatkan solusi ini. Sudah siap nih Mas Iis dan juga Mbak Feni dengan laptopnya ya, untuk cek data Bapak Ibu operator sekolah yang mungkin ada masalah ini apa. Nah, biasanya proses verifikasi dan validasinya tuh berapa lama? Tergantung. Jadi karena hari ini juga banyak banget 3.000-an. yang ngajuin, ada 3.000 ya. Iya. Wow. Jadi kita nggak bisa estimasi waktu untuk range waktunya kapan. Tapi tiap harinya tim verifikator kami akan melakukan verifikasi seperti itu. Itu kenapa ya? Bisa sampai 3.000 Ya, ini kan angka lagi yang- SNPMB. Biasanya kalau pembukaan Nah, banyak itu banget. berpengaruh. Tapi seminggu yang lalu sih nggak sebanyak ini, Iya. masih di bawah 1.000-an Iya. yang masuk yang ngajuin verva lulusan. Nah sekarang PMB. PMB-nya baru dibuka tanggal 14 kemarin yang jalur prestasi itu. Iya. Makanya di inbox pengajuan verva lulusan banyak banget Iya. sampai mencapai 3.000. 3.000. Dan ini terus nambah terus setiap harinya. Iya, karena kalau salah ya nggak bisa untuk pendaftaran gitu ya. Iya, tidak bisa untuk pendaftaran di SNPMB-nya. Iya. Ini untuk mengantisipasi supaya begitu mau dipakai ini nggak banyak nih yang mengklaim. Itu sebenarnya apa sih yang disampaikan mungkin ya ke operator-operator SMA sederajat ini? Ya, sebetulnya ada nggak sih sosialisasinya gitu? Karena supaya, waduh, ini deg-degan juga nih. Ya sebenarnya Terus sudah di tiap harinya sih kita mensosialisasikan ke semua operator dan semua jenjang. Tapi ya terkadang mungkin entah tidak ada pengecekan sebelumnya atau gimana. Jadi pada saat mau pendaftaran barulah gedebak-gedebuk atau gerasak-gusuk. Gitu. Ternyata salah nih datanya Iya, gitu. pada saat aktifnya sebenarnya peserta didik itu masuk ke menu residu tapi nggak pernah diperbaiki. Iya. Begitu mau mendaftarkan di perguruan Baru. tinggi, ternyata datanya nggak valid dengan Dukcapil. Akhirnya Iya. kan baru memperbaiki melalui Sebetulnya sudah ada kelulusan. warning ya. Iya, sebenarnya udah ada. Gitu. Kita jawab pertanyaan. Yang Ini dari Rizaldi Valen. Kalau verval NISN-nya tidak bisa diupload, tidak bisa upload data, nah bagaimana? dokumennya yang mana sih? Mas Rizaldi Valen, kalau Kalau verval vervalnya nggak bisa NISN, upload data, Heeh. maksudnya Ya. diperjelas lagi verval Alan, NISN-nya nggak pertanyaannya bisa ya. upload. Verval NISN-nya nggak bisa upload. Mungkin dokumen ijazahnya harus JPG. Terus iya Formatnya ya. JPG, terus jangan lebih dari 1 MB. Iya. Ya, agak diulang lagi lebih keras Mas. Hah? Nah, untuk Mas Rizaldi Valen. Ya, Silakan, jadi Mas untuk upload dokumen yang gagal sebaiknya diperiksa dulu dokumennya, jangan sampai lebih dari 1 MB. Ya. Terus sama gitu. sebaiknya juga menggunakan format JPG atau JPG karena biasanya PDF itu sering error sih kalau PDF itu. Berarti ini mewakili pertanyaan dari BGZ.AK nggak sih untuk upload dokumen ijazah itu di foto saja atau harus di scan ya? Berarti bisa dua-duanya. Ya. Cuma formatnya itu tadi. Formatnya JPG atau JPG. JPG atau JPG. Nah, Nggak harus lebih fokus. dari 1 megabyte. Tiap hari juga harus fokus sih. Nah iya, Harus jelas pastikan itu ijazah ya. Gitu Guys. ya. Nah, Selanjutnya dari Surya Bangkalan. Oke, Mas Surya, lo Mas Surya. Surya Bangkalan, OPS merangkap untuk peserta didik yang tidak valid dengan Dukcapil masih mau diajukan dengan besok
Semoga Wow. teratasi dan ada jalan terbaik. Amin. Oh, hanya menginfokan. Thank you, Mas Surya. Menu browser tidak muncul tuh. Lanjutan dari Rizal Valen. Menu Gimana? browsernya harus apa, Bisa. Mas Is? Bukan Iya. format katanya. Apa nih, lebih ke browsernya tidak aplikasi muncul. apa sih? Coba Mas Rizaldi bisa diperjelas aplikasinya apa dan dari mana Mas Rizaldi itu OPSK, siswa, mahasiswa? Dilengkapi lagi keterangannya ya, Heeh. supaya ini arah jawabannya juga tepat. Nah, sekarang ilmu kira-kira deh. Mungkin bisa menangkap yang dimaksud dari pertanyaan Mas Rizaldi. Oh, itu di Apa PD ya? Apa Saya PD? menanyakan di verbal. Oh, PD. Karena NISN-nya di residu tandanya X. Mungkin ganda atau NISN kosong itu bisa dicek di quality control-nya. Seperti itu, Pak Rizaldi. Jadi kalau di verbal PD NISN-nya di situ tanda silang merah, Bapak bisa lihat di quality control itu NISN kosong atau dia ganda. Itu bisa dilihat, Pak. Seperti itu ya, Bapak. Iya, baik, Pak. OPS. Iya, Pak Rizaldi. Jadi verbal lulusan yang bisa mengakses siswanya, Siswa. Iya, siswa. bukan operator sekolah lagi. Sebenarnya buat umum. Umum. Memang nggak ada logika. Iya, Oh. bisa semua sih. Cuma diperuntukannya untuk siswa yang Siswa yang lulusan. Itu biasanya kalau di sekolah tuh siswa apa memang user friendly gitu ya, itu akan otomatis nanti bisa mengikuti jalur-jalurnya gitu, atau biasanya ya ada sosialisasi juga dari operator sekolah nih untuk lulusannya nanti kalau ada kebutuhan. Ya, itu bisa Lulusan. kita infokan ke operator sekolah jika Oh. ada siswa yang sudah lulus, tolong Bapak Ibu arahkan untuk ke laman NISN, buka verbal lulusan. Nah, itu biasa kita educate gitu ke operator sekolah yang memang terkadang banyak pertanyaan, Mbak, ini ada siswa yang sudah lulus datang terus ke kami kan nggak bisa karena datanya udah nggak di kami misalnya. Nah, itu kita kasih tahu bahwa Bapak bisa mengarahkan untuk siswa yang sudah lulus untuk ke laman NISN, lalu di kanan bawah ada link verbal lulusan, dilakukan di situ, nanti ada dokumen yang harus diupload, nah nanti tunggu verifikasi dari kami Pusdatin, seperti itu. Dan di verbal lulusan juga hanya mengisi biodatanya aja sih Iya. sebenarnya. Mengisi udah diarahin semua. Mengisi Iya. nama, tanggal lahir, tempat lahir, tahun ibu lulusan. kandung, tahun lulusan, Iya, segala terus macam. upload ijazah. Itu kuncinya tahun ajaran lulusan tuh harus benar sih, lihat di ijazahnya. Sekali lagi, Contohnya gimana, lihat di Mbak? ijazahnya gitu. Pakai titik, pakai slash atau Garis. apa? Enggak, jadi iya itu misalnya dia lulusan 2011, 2012 contoh. Nah, kadang dia tuh 2012, 2013, nah kan nggak sesuai. Iya. Nah, itu kita tolak. Coba dia dicek lagi tahun ajaran lulusannya. Terus sebenarnya di ijazahnya udah kelihatan, ya NPSN pun sama. Itu pun udah ada di ijazah, mungkin entah salah ngetik atau gimana seperti Kadang itu. namanya mirip-mirip sedikit tapi milih sekolahnya yang Oh sama. iya, jadi dia ngelihatnya itu terus dia ambil itulah datanya, padahal bukan sekolahnya. SMA Oh, Islam. drop down gitu ya? Iya, Apa ya? iya kita tuh udah ada Itu itunya. Di bawahnya tinggal. Iya. Nah, di situnya sebenarnya ada nama sekolah sama NPSN-nya. Jadi nama sekolahnya itu harus dipastikan sama NPSN-nya itu sama dengan yang ada di ijazah. Ketelitian gitu ya? Iya. Kita coba lagi tengok, ada pertanyaan dari Hendra Freddy ya. NISN ganda dampak 2 kali input pada Dapodik. Data ke-1 sudah dikeluarkan tetapi tetap dinyatakan masuk residu. NISN ganda di quality control. Iya, mungkin tunggu jeda waktu ya Bapak. Menunggu waktu mungkin. Tapi mungkin kalau misalnya mau kita cek, mungkin bisa disebutkan ya NISN-nya. Mohon disampaikan Iya, NISN-nya nanti ya kita Pak. cek, kita bantu cek. Berapa? apakah Nanti memang langsung dicek sekarang si juga. ganda atau seperti apa. Iya, Pak sebenarnya Hendra kalau Ferdi. di Dapodik datanya sudah dikeluarkan terus sudah sinkron, harusnya sih ya sudah satu, sudah tunggal harusnya. Kalau masih tetap 2 berarti mungkin proses sinkronisasinya yang belum berjalan dengan baik. Ya, NISN-nya boleh di Iya Pak Hendra. Silakan disampaikan ya. NISN-nya Supaya mungkin kita tercerahkan. bantu cek. Ya, balik lagi mungkin nih di musim-musim ini ya, pendaftaran mahasiswa baru. Iya. Jadi berapa tadi? 5.000? 3.500. 3.500-an Dan yang harus kebanyakan juga di-verify. yang ngajuin tuh sebenarnya sudah benar semua datanya, Iya. tapi tetap masih mengajukan. Oh,
Karena kan nggak yakin gitu ya. Ya, Gitu memastikan. apa ikut-ikutan teman ya, mungkin itu bisa juga loh. Ada berapa persen yang iseng gitu? Ya Banyak banyak sih, sih. Yang Biasanya udah- tuh emang ikutan gak sih ya Mas Is? udah bener Iya. datanya, sebenarnya nggak usah ngajuin perbaikan, datanya udah bener semua, udah hijau semua, tapi masih tetap Nah lagi itu yang menyebabkan jadi menunggu. Boleh dikasih arahan nih. Apa yang terjadi di sistem ketika dia sudah benar tapi malah mengajukan? mungkin ya peserta didik itu bingung kali ya mengeceknya datanya saya itu sebenarnya bener aku sudah Iya, mungkin. Oh, jadi dia mau verify sendiri. Iya. mereka belum yakin kali dengan datanya, coba Cuma melakukan verval sendiri melalui aplikasi. berdampaknya ke kita menumpuk antrian gitu sih sebenarnya. Itu kan di LSM Iya. Iya, jadi mungkin make sure-kan lagi mungkin teman-teman siswa ini, siswa-siswa yang sudah lulus untuk memverifikasi kembali. Cuma jadinya ya itu, jadi di kita tuh jadi penuh antriannya. Tapi it's okay sih, nggak apa-apa gitu. Iya, jadi kalau untuk meminimalisir penumpukan yang tidak perlu ini, ya itu tadi, Ya, dia nggak ngeceknya usah. datanya dia aman tuh di mana? Di laman NISN itu, gitu. Kalau memang sudah valid, masalahnya untuk nama itu kan untuk jadi passwordnya, jadi makanya nggak ditampilin. Oh, gitu ya. Tapi ketika dia mengajukan ternyata valid kok, itu apa? Bisa back atau tidak dia masuk ke kita, Tidak tetap masuk. masuk. Masuk, ya. Itu yang nggak bisa di ini ya. Kalau tidak diproses apa yang terjadi? Dia menumpuk antriannya, nanti Oh. tetap kita harus proses. Belum bisa dia gunakan lagi. Bisa sih, Tetap bisa bisa. ya? Cuma Oh, di oke. antrean itu jadinya kan nanti kita Menghambat yang Ah, benar-benar membutuhkan bantuan gitu nah ya. kita kan harus menjadi nol antrian itu. Oke, Ah, siap. Bisa diproses semua. Iya. Ini udah ada jawabannya dari Pak Hendra Freddy. NISN-nya 0045 305926. Atas nama Yusa. Oh iya, oke, kita bantu ya, bentar. Ditunggu ya Pak ya. Iya, ini mah tinggal di Merger. Tuh tinggal di merger katanya. Yang satunya tidak aktif sebenarnya. Yang satunya Yang tidak satunya aktif Pak. aktif, yang satunya tidak aktif. Ya sebenarnya udah sih, cuma tinggal kita verifikasi di kitanya. Ini datanya udah bener kan sama? Sudah sama. Cuma tempat lahirnya tuh yang beda. Iya. Satu. Boleh agak keras lagi, Ikutin Mas yang Is? sekarang aja kayaknya ya. Tempat lahirnya mungkin Bisa di ini nggak? diinfokan, Balikpapan atau Batang sebenarnya Pak? Biar kita ini Pak. Oh iya, iya iya. Batang nih yang betul ya. Yang Yang betul? 100%. Iya. Batang. Batang. Balikpapan merah nggak coba? Iya, yang Batang kayaknya masih is. Oke, kita verifikasi, kita langsung merger aja ya. Iya. Ya, Ya, sedang di merger ya Pak Ya. Hendra Nah, sudah Freddy. tidak ganda lagi. Sekarang Silahkan sudah dicek tidak lagi ya Pak, di Verpal PD ya Pak. Ya. Ini lanjut lagi nih, bersambung Pak Rizaldi Valen ya, NISN ganda di MTS-nya. Mohon kalau bisa NISN ganda ini kalau sudah lulus, kalau bisa diluluskan. Disampaikan Pak NISN-nya, Pak Rizaldi. Oh, itu maksudnya udah lulus di MTS tapi operator MTS nggak meluluskan, masih aktif. Iya, Jadi nggak mau katanya ngeluarin, belum iya. ngeluarin. Oh gitu, masih Itu belum Bapak bisa dilakukan. sampaikan Pak ke teman-teman MTS atau ke Kemenak. Juga di aplikasi RS itu udah dikeluarin, tapi nggak ngakui di server integrasinya kemana. Sedangkan kita nariknya di server. Terintegrasi aliran datanya sih. Jadi datanya aktif Iya. di sekolah. Gitu. Apa yang terjadi? Silakan ditransfer ke mikrofon. Ini nggak Iya. kedengeran ini Mas Haji ngomongnya tadi kan, jauh dari mikrofon. Diulang Ya, lagi. jadi bisa saja di emis itu sudah dikeluarkan atau dinonaktifkan peserta didik itu, cuma dia tidak mengalir ke integrasinya, server integrasinya Kemenak. Sedangkan Pusdatin menarik data dari server integrasinya Kemenak. Nah, makanya kadang kita mengembalikan kembali kalau ada operator di bawah Kemenak, kita kembalikan lagi ke pengelola emisnya. Jadi si OPS tuh kita suruh ke pengelola emis kembali gitu untuk mengecek aliran datanya ini ke kami, ke Pusdatin. Gitu sih Pak. Seperti itu Pak Rizaldi. Iya, kita tahan. Pak Hendra Ferdi tuh ada sambungannya nih. Tidak Yang ditemukan tadi. di pencarian NISN. Mana? Nah, ini Iya ada. Pak Rizaldi tadi sudah di merger ya Pak. Bapak tinggal cek lagi. Udah nggak ganda lagi. Tapi kenapa itu panjangnya
biar sekolah Di mana? pas pengaruh Mana? Ini emang yang mana pertanyaan yang nggak ditemukan di NISN? Henry Enggak, Freddy. kayaknya. Hendra Freddy ini Pencarian. belum, dia belum ngasih info. Kayaknya pencariannya melalui NISN.data bukan Verval PD kayaknya. itu poin-poin tadi kami cari mereka. Kayak mungkin waktunya kali belum. Coba dicek di aplikasi Verval PD-nya, Pak. Iya di Verval PD aja dulu ya Pak. Tapi nanti 1 kali 24 jam Bapak mau cek di laman NISN, nama ibu kandungnya hanya udah oke, iya Sudah Pak. ya? Jeda waktu ya Pak. Mohon maaf Pak Hendra, memang harus bersabar. Kita nggak bisa langsung. Ayo Bapak Ibu Sudah yang ya, sudah di merger ya Pak Sudah. Rizaldi ya. Alhamdulillah, Itu clear. Alhamdulillah itu Iya, iya. Silakan untuk kasus yang lainnya. itu siapa tuh? Ini cepat Riji. sekali nih solusinya. Rizaldi Valen tuh minta tolong di merger katanya. Itu yang tadi sama kan? Bukan, beda lagi. Beda lagi. Mana NISN-nya ada? Mirip namanya. Belum kan? Iya disampaikan ya Itu yang Pak Rizaldi Valen. Mbak NISN-nya disampaikan. Iya, yang di bawah berikutnya ada dari Anam Maguire. di Situs KIP KIP kuliah ada pernyataan siswa lulusan bisa memperbaiki nomor KIP melalui Verval lulusan. Oh tidak, beda aliran. Oh, Silakan ke bagian KIP aja. Kami lebih ke nomor induk siswa ya, Mbak Ana. Jadi silakan ke bagian KIP-nya aja. jadi tidak Enggak, semua urusan beda ya, di Verval beda ini. sini gitu ya. Diulang-ulang saja mungkin Mbak Feni, Mas Is, bahwa Verval lulusan Ya, ini memfasilitasi data apa saja untuk Kalau untuk Verval lulusan NISN ini sebenarnya hanya memfasilitasi nomor induk siswa nasional. Nah, NISN ini di dalam ini ada data siswa itu terkait identitasnya. Jadi memang hanya data siswa seperti itu. Jadi Verval lulusan ini khususly untuk NISN, nomor induk siswa nasional. Di luar itu mungkin ke ranahnya masing-masing. Contoh yang tadi ditanyakan Mbak Ana, ini kan KIP kuliah. Untuk memperbaiki nomor KIP itu tidak ada. Jadi silakan langsung ke bagian KIP-nya. Kalau kita tuh lebih ke nomor NIK, nomor induk kependudukan. Seperti itu sih. Semoga bisa terjawab Mbak Ana. Nah ini Pak Pak Rizaldi Valen masih silang merah. Silang merah. Yang mana sih NISN-nya Belum tadi? Oh ya udah. Ditunggu Pak kalau silang merahnya 1 kali 24 jam. Yang pasti kan sudah tidak ganda ya Pak. Tuh. Pak Hendra tuh 008. Berapa Ji? Pak Hendra Freddy, NISN ganda 84493. 00837 84493 atas nama 84493. ya, atas nama Antik Ayu Maharani. Oh ya oke. Siap. Kalau minta merger tolong disebutkan aja NISN-nya ya. Dengan syarat yang satunya aktif dan yang satunya tidak aktif ya. Iya sih iya. Tadi berapa Is? Hilang 1. Apanya? Oh iya. Udah. Kalau yang sama-sama aktif ya harus dikeluarkan oleh operator Oh sekolah. iya. Masih proses ya Mbak ya? Iya. Oke, sambil kita tampung Pak Rizaldi Valen, itu NISN-nya 00529 11352 Siti Anissa. Atas nama Siti Anissa. Nah, atas nama Siti Anissa ini dua-duanya aktif, jadi tidak bisa dilakukan merger. Oh iya. Jadi Lakukan pengeluaran siswa. lakukan pengeluaran siswa melalui operator sekolah. Di Verval PD itu ada menu pengeluaran siswa ganda yang tercatat ganda. Jadi operator sekolah klik menu pengeluaran siswa gandanya, terus masukkan Sebenarnya. NPSN asalnya atau NPSN yang pertama kali siswa itu sekolah, misalnya pindahan dari MAS atau MA. Nah, masukkan NPSN MA-nya, terus masukkan NISN-nya. Setelah itu baru ajukan pengeluaran siswa ganda. Lampirkan surat keterangan mutasi atau surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa atas nama Siti Aisyah ini benar sekolah di SMKN 2 Teluk Kuantan ya. Bagaimana Ibu? Oh, maksudnya Pak Rizaldi ya? Oke, udah ya. Itu Mas Surya lagi.
Kita belum sih yang Hendra udah ya tadi ya. Lanjut ya ke Mas Surya, Bangkalan. Mbak Feni dan Mas Iis mau tanya terkait penerbitan NISN bagi siswa WNA. Kebetulan ada siswa kami dari WNA Malaysia untuk pengurusan KITAS dari sekolah apa dari yang bersangkutan atau wali murid. Coba Mas Iis jawabannya. Sebenarnya untuk pengurusan KITAS kan melalui orang tua sih. Melalui orang tua menguruskan nomor KITASnya. Sebentar. Sama Kita penerbitan NIS itu identitasnya kalau WNA gitu. Kalau kita kan NIK. Baik. KITAS itu izin tinggal terbatas. Nah, kalau untuk penerbitan siswa WNA, mungkin pastikan datanya sudah ada semuanya ya, Mas Surya. Nanti kalau misalnya belum muncul juga bisa konfirmasi ke kami. Pastikan sih nomor 1 emang KITASnya harus ada ya, nomor KITAS. Kalau kayak kita kan NIK-nya harus valid dan ada. Dan mereka akan keluar dengan sendiri NISN-nya. Seperti itu. Ini Pak Rizaldi Soalnya- menjawab lagi, masih nggak ada Mbak. Yang di Kejen Yang mana sih? Ini yang gandanya yang mana? Siti Anissa. Coba. Itu sama-sama aktif. sama-sama. Oh, itu nggak bisa, udah dijelasin tadi. Iya. Sama-sama Diulangin, Mas aktif Is. coba, Maaf ini. Oke, Pak Rizaldi, untuk yang masih aktif dua-duanya, Bapak silakan lakukan di menu pengeluaran siswa di Farval PD di kiri bawah, Pak. Itu nanti sekolah asal adalah sekolah yang bukan sekolahnya, sekolah tujuan adalah sekolah Bapak. Bapak hanya dengan melampirkan surat keterangan bahwa siswa itu memang aktif di sekolah Bapak, tertanda tangan kepala sekolah dan distempel. Nanti Bapak ajukan, nanti diverifikasi oleh kami. Seperti itu Pak Rizaldi. Jadi kalau masih aktif nggak bisa di merger, mohon maaf ya Pak. Kalau aktif dan tidak aktif baru ke kami. Kalau masih aktif dua-duanya, Bapak bisa lakukan ke menu pengeluaran siswa. Seperti itu. Sudah ini Pak Rizaldi. Ini prosesnya berapa lama nih kalau saat ini juga langsung di Oh, kita tiap hari Enggak, maksudnya memverifikasi. dari Pak Rizaldinya ini sudah mengeluarkan misalnya sekarang juga gitu. Iya, tunggu verifikasi dari Oh, kami dulu tetap ya. juga. Kan kita antrian di tiap harinya. Oh oke. Nggak bisa saat ini berarti. Dari siapa lagi nih? Pak Surya Bangkalan lagi? Pak Surya dulu tuh, soalnya wali muridnya ngurus sama pihak imigrasi, disuruh sekolahnya yang mengajukan via online. Ya itu kita kurang tahu sih, Karena Mas Surya. untuk pengurusan KITAS kan sebenarnya dibutuhkan dokumen-dokumen ya, dokumen-dokumen pribadi. Nah itu Harusnya sama kan orang tua. yang tahu Iya. dokumen-dokumennya. Kalau sekolah kan nggak tahu kan Iya. dokumen-dokumennya. Yang dibutuhin apa saja untuk pengeluaran KITAS itu. Bagaimana? Semoga jelas ya, Oke. Pak Surya. Nah sekarang ke Pak Muns. Pak Mun sih pernah itu loh live sama kita waktu sama Oh Mas Yudi. iya, bener. Mau live nggak? Live lagi nggak Pak Mun? Biar seru. Oke, verval lulusan ini apakah seluruh jenjang SMA atau termasuk paket C Mas Iis? Mulai tahun Diundang nggak nih? lalu mulai tahun lulusan ini atau mulai tahun berapa ke belakang? Nah itu sebenarnya kalau tahunnya ada sih ya pilihannya. Cuma untuk yang paket C-nya gimana? Ada nggak? Nggak apa-apa kalau PKBM. Udah dibuka ya, udah dibuka sih. Bisa kok Pak. PKBM bisa. Bisa Pak. Kalau untuk Ini lulusan. untuk kalau paket C kan setara kelas 12. Iya. Ini juga bisa digunakan untuk kelanjutan jenjang setelahnya. Oh, kesetaraan juga termasuk berarti. Iya. Ya? Iya. Itu Pak Muns. Iya. Kalau di mapping secara apa nih wilayah itu yang sebetulnya banyak nih udah valid malah mengajukan verval lagi. Lulusan di mana tuh, daerah mana? Terbaca nggak Pak? Enggak, Oh, itu enggak ya? seluruh Indonesia soalnya. Indonesia, ya. Enggak tertentu wilayahnya, misalnya Oke. Jawa Barat banyak banget, itu enggak. Kita seluruh Indonesia. Itu. Iya nih, jadi adik-adik lulusan SMA sederajat termasuk kesetaraan ya, Iya. kesetaraan. Ya nggak ada salahnya juga sih mau ngecek gitu ya. Iya, boleh sih. Ha-ha. Karena ini pengajuannya oleh pribadi bukan oleh operator sekolah. Iya. Biasanya lampirannya lebih ajaib. Iya, itu yang tadi aku bilang, foto selfie, foto kucing, gitu kan jadi nambah antrian ya kan? Iya. Ya. Sebetulnya di dashboardnya itu ada nggak sih ketentuan yang dilampirkan apa saja? Ada ya. Ada. Sudah padahal ya. Ada. Ijazah. Itu
itu loh. Nggak ada permintaan selain ijazah padahal ya. Itu kadang Tetap kita aja. jadi terlalu kreatif atau saking ngerjain itu numpuk kita Ah. jadi kayak lucuan sih, jadi kayak refresh sih sebenarnya. Tapi adik-adik kalau nggak perlu, ya apalagi sudah yakin sebetulnya datanya sudah valid, ya tidak usah membebani sistem ini ya. Kasihan Iya. yang benar-benar mau Verifikasi verifikatornya. Dari siapa lagi nih? Iya Pak Mun, ayolah mau live nggak Pak Mun? Yes. Perkenalkan mulu Pak Mun. Oh iya, Aceh Utara. Iya. Pak Mun, mau live atau tidak? Dan di Apa kami luar undang? negeri juga bisa mengajukan Coba Pak melalui Mun mau aplikasi nggak Verva Lulusan. diundang? Ada masalah juga yang di luar negeri? Ada. Walaupun Ada jumlahnya yang ngajuin. sedikit ya. Ya kenalannya. Ada yang ngajuin Oh lulusan begitu. Hmm. mengajukan Verva Lulusan. Karena lulusan sekolah di luar negeri kadang mau melanjutkannya di dalam negeri. Boleh sambil Di sini. mungkin ada penjelasannya. Sambil bahasa Iya Biasanya pokoknya. penerbitan Iya coba, iya udah masih belum ada tuh ini Verva Lulusan juga. Terus ada juga yang perbaikan data yang dalam peserta didiknya. Nah, kalau lulusan yang dari luar negeri itu harus menyertakan surat penyetaraan dari Direktorat Sekolah Dasar dan Menengah ya. Iya. Oh, itu ya selain Penyetaraan ijazah. ijazah, ada itu tadi. Nah, itu dia Pak Mons tuh. Nah, ini dia. Halo Pak Mun. Halo Pak. Assalamualaikum Pak. Halo, halo Pak Mons. Sudah muncul ini di frame. Wajahnya sudah muncul, suaranya belum Pak? Belum ya? Belum ya? Oh ya, itu nyalain ya. udah dinyalakan. Iya. Udah. Halo Pak Mons. Halo Assalamualaikum Pak. Nah, ini. Nah, Halo Pak Mons. Assalamualaikum. Ya. Iya, kita delay ya. iya delay. Iya. Ini kebetulan Udah, sekarang sudah Pak. di Boleh di kasih warung pulang. ada deh Mbak Feni. Masih Nah, dah. Ini boleh tanya ya? ya sudah ya. Ya. Sudah terhubung, boleh berdialog langsung ini Pak Mons. Kenalan dulu. Kok di warung? Ayo, ngopi Pak. Kopi. Ngopi kita, ngopi Aceh ya Pak. Kopi tarik. Ini Iya, Pak. Tanya Bu, agak delay ya. Boleh berdialog langsung ini Pak Mons. Kenalan dulu. Baik. Kemarin ada WA Pak Delay. itu Ayo, Pak. terkait dengan Pak Mun, ayo. Iya. Tapi nggak apa-apa, Bapak ngomong aja. agak delay Bu ya. Oke, Bang nanya, ya itu kan di Vervalpeli ada yang namanya edit ijazah ya. Jadi banyak juga dari satuan pendidikan kita di acara ini bertanya dengan menu yang ada di bagian edit ijazah di Vervalpeli. Kemarin saya coba tanya sama Pak Yudi, katanya itu hanya yang SMP dan SMA. Jadi bagaimana dengan jenjang PAUD dan SD? Apakah memang wajib atau itu suaranya double? Iya, ditunggu jawabannya, dimatikan dulu ya Pak Mun mikrofonnya. Gantian ya, sekarang kita jawab. Silakan Mas Iis, Mbak Feni.
menu edit ijazah ya, katanya hanya untuk SMP SMA, bagaimana untuk jenjang SD? Iya Pak, kalau untuk jenjang SD kan belum ada ijazah ya Pak. Jadi memang untuk unggah ijazah ini diperuntukkan memang untuk SMP dan SMA. Seperti itu. Dan ini memang silakan jika ingin melakukan untuk verbal ijazah ini. Seperti itu Pak. Jadi memang jenjang SD itu belum diperuntukkan karena kan memang tidak atau belum ada ya ijazah SD. Kalau SMP dan SMA kan SMP ya ada ijazah SD-nya, SMA ya ada ijazah SMP-nya. Seperti itu Pak Mun. Iya, biasanya semoga terjawab ya. Karena kan memang tidak atau belum ada ijazah SD. Kalau SMP dan SMA kan SMP ya ada ijazah SD-nya, SMA ya ada ijazah SMP-nya. Seperti itu Pak Mun. Iya, Oke. Nungguin setengah jam. Nunggu. Ini kan belum selesai teman. Gila. semoga jelas Pak Mus. Dan terjawab ya Pak. Wah gitu lah ya Pak Mun. Ada Nanti yang nanya gimana? kabarnya Mas Iis dari Oh, iya. Tony Magris. Alhamdulillah baik Pak Tony. Iya, teman. Oke. Silakan ajukan lagi pertanyaan yang relevan yang sekarang sedang dihadapi. Boleh terkait tema hari ini, verifikasi dan validasi data peserta didik lulusan jenjang pendidikan menengah sederajat, atau untuk kasus lainnya ya, seputar verbal, aneka verbal data pendidikan. Oke. Iya, silakan Pak Mun, terima kasih banyak sudah bergabung. Nah, Pak Mun, itu untuk yang penjelasan terkait menu edit ijazah, guna dan arahnya untuk apa, belum ini sih Pak, nanti kedepannya akan kita informasikan lebih lanjut, ini untuk apa dan seperti apanya, Bapak tinggal tunggu update kan dari kami Pusdatin ya Pak Mun, jadi memang belum, apa ya, belum fix sih Pak, tapi nanti akan ada informasi dari kami, seperti itu ya Pak. Iya, baik. Kita kayaknya sudah last minute nih. Bisa diulang lagi, dibuatkan resume untuk apa yang disampaikan hari ini ya. Terkait verifikasi dan validasi data peserta didik lulusan jenjang SMA sederajat. Kenapa ini harus dicermati oleh para lulusan? Kepentingannya untuk apa? Boleh diulang. Silakan Mas Jadi Iis. terkait dengan aplikasi verbal lulusan, yaitu kepentingannya untuk melanjutkan ke tingkat jenjang berikutnya. Lulusan SMA misalnya mau melanjutkan ke perguruan tinggi, itu bisa dilakukan perbaikan datanya. Apabila data peserta didik belum sesuai dengan data kependudukan, maka harus memperbaikinya melalui aplikasi verbal lulusan. Karena kalau belum diperbaiki data identitasnya atau NISN-nya, maka tidak bisa mendaftar ke perguruan tinggi. Termasuk sekolah kedinasan dan lain sebagainya. Gitu ya. Baik, Mbak Feni, ada tambahan apa nih? Tambahan apa? Ya, intinya jika ingin melakukan verbal lulusan ini, tolong teman-teman pastikan data yang akan diinput atau diajukan itu mohon di cross check kembali ke dokumennya masing-masing. Dan jangan lupa pada saat upload dokumen itu dilihat dulu apakah itu memang benar ijazah teman-teman atau itu foto selfie atau apa, tolong di cross check kembali. Jadi itu sih paling pesannya. Dan semoga data teman-teman akan terverifikasi oleh kami. Dan maaf, mohon bersabar karena kami berusaha untuk di tiap harinya untuk memverifikasi dan validasi verbal lulusan ini. Jadi memang kami tidak mengestimasi waktu, tapi akan kami lakukan secepat mungkin memang jika tidak ada kendala di jaringan atau sistem atau apapun itu. Jadi
mohon ditunggu dan harap bersabar. Itu aja sih. Semoga teman-teman sukses dan bisa melanjutkan ke jenjang yang diinginkan atau kampus atau kuliah yang diinginkan. Itu sih. Oh, iya. Semangat ya. Di sini pendaftarannya timelinenya ada tuh. Ada sebenarnya di SNPMB itu. 16 itu untuk lulusan 2021. Ya. Lalu jalur sesuai prestasi. Hmm. Sesuai yang masih aktif. Iya. Oh begitu. Ya, pesan aku boleh Boleh. budayakan membaca teman-teman. Jadi kalau mau daftar tuh dilihat dulu tanggal-tanggalnya, itu syaratnya apa aja, itu sih mohon maaf ya. Jadi iya, kok bisa jangan mepet baru ini. Waktu Itu yang rawan untuk verval menjelang deadline timeline pendaftaran nih kapan? Walaupun nggak disarankan mepet deadline juga sih. Yang artinya masih bisa Iya. dibantu. iya. Kalau itu dimulainya besok ya, tanggal 15. Boleh disampaikan? Kayaknya belum. Nggak apa-apa sih. Jadi mungkin untuk jalur prestasi itu saya baca di SNPMB-nya sudah tanggal 14 sampai tanggal 28 kalau nggak salah ya, 28 Februari untuk pendaftaran jalur sudah selesai lah ya. Mm-mm. Jadi yang sekarang ini mengajukan verval nih berarti untuk jalur yang lain ya. Ini kan lulusan berarti yang udah lulus. Iya, bukan yang aktif sekarang ini gitu. Terakhir tuh dari Mas Surya. Semoga saya selalu Mbak Feni dan Mas Iis dan salam buat teman-teman di kantor. Oke Mas Surya, ditunggu duriannya ya. Dilempar ke Pusdatin Ciputat ya. Durian mana nih? Durian. Se-Indonesia macam-macam nih durian. Iya. Pak Mons tuh pasti Iya. emotnya seru. Mbak Deni, siapa tuh Pak? Mbak Deni, kok Mbak Deni? Salah. Diriku belum masuk ke grup admin dinas dan nomor Oke. HP Mbak Feni juga. Mbak Oh Feni. iya. Nanti ke Mas Yudi aja ya Pak. Sebagai admin ya. Gimana? Super Iya. aktif kalau Mas Yudi super Aceh aktif. Utara ada nggak Pak Mun? Nanti tanya. Iya, iya. Iya oke. Ya Nanti Pak, di- nanti Pak Mun ya. akses ya Pak. Iya. Baik, Oke. sudah cukupkah? Iya, ini perlu kita copy ulangkan ya pertanyaan-pertanyaan nanti ya yang jelas insya Allah kita unggah ulang ya untuk klinik data pendidikan hari ini. Oke. Kliniknya mau tutup. Karena sudah sore. Terima kasih banyak yang sudah mengajukan pertanyaan. Mudah-mudahan ini juga menjawab pertanyaan serupa ya dari operator. Iya. Ataupun ini peserta didik yang sudah lulus ya. Baik adik-adik, sukses ya. Mudah-mudahan diterima di universitas yang didambakan. Tetap jujur menempuh berbagai prosesnya. Doa orang tua itu mujarab insya Allah ya. Iya, amin, amin. Nah, yang terbaik untuk adik-adik semuanya yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri impian. Sehat selalu. Terima kasih sekali lagi Mas Iis. Jangan kapok ya. Iya. Kawan-kawan dijadwalkan lagi sama Mas Aji ya. Jangan Iya. kapok ya. Iya. Mbak Feni, Iya, terima kasih terima juga. kasih, Mbak Wira. Salam untuk Mas Yes ya. Oh iya, Kita bisa insya siaran Allah lagi. salamin. Iya. Dengan demikian kami pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Insya Allah setiap bulan minggu pertama dan minggu ketiga ya. Iya, iya. Kita sudah jadwalkan untuk klinik data pendidikan. Jangan lupa sertakan ini format bertanya yang apa nih? Yang memang diperlukan, yang memang harus di... Jadi sampaikan aja. Iya. Apakah ini SN-nya, NUPTK-nya, Iya. SN-nya supaya lebih mudah diselesaikan ya. Iya, oke. Sampai jumpa. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ciao. Ya, untuk yang lulusan